cerita menarik. Ini cerita menarik. Iya. Nah, aliran ini secara alami pada waktu itu dari pelabuhan ke pelabuhan dibawa transit. Orang sudah tahu sejak zaman Fir'aun bahwa rempah-rempah itu dari negeri kita. Oke, berarti Jadi ini ada- bukan Belanda menemukan pertama ya, dari awalnya itu. Begitu dilakukan dalam pernikahan itu menjadi pahala, menjadi sesuatu yang sangat indah, berharga di sisi Allah. Itu sih keyakinannya. Terus, lah kamu belum nikah, nulisnya bukunya judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Saya jawab, muadzin itu bilang hayya ala sholah, dia juga belum sholat. Saya bilang. Dia baru panggil doang. Baru panggil. Sholat juga belum. Hayya ala sholah, mari kita sholat. Belum sholat dia kan. Iya. Memang buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim itu buku pertama yang saya baca waktu saya awal mahasiswa baru di Malang, dan itu yang mengubah betul-betul. Saya rasa kayak saya hijrahnya tuh gara-gara buku itu. Maksudnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya kepada Ustadz Salim Afilah. Salah. Luar biasa. Seru sekali ini tendanya. Masya Allah. serius. Memang Keren. niat orang-orang di sini. Iya. Orang-orang di sini memang agak niat-niat. Memang kami bajak dari YouTube yang sudah lumayan terkenal juga. Jadi kami bajak orang-orangnya datang untuk bikin di sini. Ya mungkin kalau teman-teman merasa tes-tes editingnya, tes-tes ininya agak sama dengan sebuah YouTube, silakan diterka-terka lah. Ini berasal dari orang belakang panggungnya ini, belakang. Kita memang bangsa agraris ya, Bang. Iya. Jadi membajak itu biasa. Iya, membajak biasa. Jadi di sana udah agak bosan, lagi kosong dikit, ya sini Iya. yuk kerjain di sini gitu. Iya, bisa kita manfaatkan lah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Salim sudah datang ke sini. Alhamdulillah senang sekali bisa bersama di Tenda Tanya. Iya, jauh-jauh dari Jogja, kita ajak kemah di Depok sini ya, teman-teman. Ustadz Salim sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Saya minggu lalu kayaknya bertemu dengan Ustadz Salim di sudah masjid. tayang. Iya, sudah tayang. Alhamdulillah. Saya juga sudah nonton di Masjid Jogokarian, kemudian ke Ustadz Salim. Alhamdulillah sekarang Ustadz Salim datang ke Tenda Tanya. Nah, kemarin Ustadz Salim sudah tanya-tanya saya, sekarang gila. Dibalik ini, dibalas kita. Aduh. Jangan berat-berat tanya ya, Bang. Tidak Ustadz. Awal-awal aja dulu. Saya pengen tanya, Ustadz kita tahu bukunya banyak sekali sudah. Buku yang terakhir apa Ustadz? Ada beberapa. Oh, yang terakhir terbit ya? Iya. Yang maksudnya bukan terakhir kan? Bukan. Ini bukan doa bahwa itu terakhir. Bukan. Maksudnya yang ketika kita syuting ini apa yang terakhir terbit? Yang sudah terbit ya. Aduh, apa Mas Fredo? Aku lupa. Saking banyaknya, Masya Allah. Ibrahim alaihissalam. Oh. Saya bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu bermula dari sebuah kajian berseri 10 episode. Kemudian kita bukukan menjadi mudah dibaca untuk teman-teman juga gitu. Jadi habis itu ada Ya Bunaya, tulisan saya tentang ayah tentang anak ya? Iya, tentang pendidikan anak, basis pendidikan anak menurut Al-Qur'an gitu. Jadi habis Ibrahim masih ada Ya Bunaya. Ya Bunaya paling baru Paling baru ya. Alhamdulillah. Total sudah berapa tuh Ustadz? Kalau tidak salah 17. Masya Baru Allah. 17, baru 17. Allah. Tadi siang saya bertemu putri-putri Prof. Quraish Shihab. Malu sama beliau, kita masih jauh lah dibandingkan beliau yang sampai usia 80 tahun masih produktif ya. Iya. Dalam 1 tahun kadang 2 buku beliau itu. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita kalau lihat produktivitas ulama-ulama, apalagi itu baru yang masa kini ya, masa dahulu konon
Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala itu, kalau seluruh karyanya, jumlah halamannya dibagi dengan umurnya produktif sejak usia 20 tahun, maka akan ketemu bilangan 40 halaman sehari. Masya Allah. Itu nulis. Yang baca nggak sempat. Iya. Karena orang untuk menulis 40 halaman pasti membaca ratusan atau ribuan halaman. Dan ribuan halaman untuk bisa menghasilkan 40 halaman sehari kan. Iya. Dan konon kalau rautan penanya itu kan, penanya dari kayu, itu diraut. Kayu rautan penanya itu bisa untuk menyalakan perapian beberapa tahun. Wow. Jadi kita kalau sekarang, apalagi berkaca kepada Imam Suyuti begitu ya. Imam Suyuti itu mengarang di berbagai bidang kajian ilmu keislaman. Beliau mengatakan tidak ada satu cabang pun ilmu keislaman telah aku pelajari dan pasti aku akan punya karya di situ. Dari ilmu ulumul Quran, tafsir, ilmu hadis, riwayah maupun diroyah, fikih, usul fikih, ilmu mantik, ilmu balaghah gitu ya. Kemudian ilmu nahwu, ilmu sharaf, semua cabang ilmu. Beliau punya karya dan kira-kira beliau itu kan berkarya hanya sampai usia sekitar 50 tahun. Itu berarti kalau dihitung dari usia produktif, dari usia 20 tahun taruhlah. Taruhlah gitu berarti hanya 30 tahun. Tapi karyanya itu satu perpustakaan penuh itu karya beliau. Gitu. Jadi kadang dulu kita sekitar mungkin antara tahun 2005 sampai tahun 2015 itu masa kejayaan para penulis di Indonesia ya. Artinya menjadi penulis itu kayak pekerjaan impian. Kan sekarang udah berubah gitu. Iya. Karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, karena media sosial, karena AI dan lain sebagainya itu berubah. Tapi dulu di masa-masa kejayaan para penulis itu kadang-kadang kan saya ada rasa ujub gitu. Bangga sama diri sendiri, alhamdulillah sudah bisa nulis sekian buku gitu. Nah setiap kali saya merasa bangga begitu, saya pergi ke toko buku ataupun perpustakaan, ketemu nama-nama itu, langsung hilang semua kebanggaan itu, langsung hilang semua ujub itu gitu ya. Karena kita jauh sekali nggak ada apa-apanya. Nah yang bikin pertama kali seorang Salim Afilah akhirnya menulis buku itu apa, Ustaz? Nah ini menarik. Saya itu orang yang sangat konvensional, artinya dulu waktu kecil SD ditanya, apa cita-citamu gitu ya. Saya klise cita-citanya, menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Lalu ketika saya SMP saya mulai merenung, bagaimana caranya menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kalau dipikir-pikir, satu, menjadi orang yang berkuasa. Ketika kita berkuasa, ketika kita punya authority untuk mengatur negeri kita, maka kita sangat mungkin bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Meskipun bisa juga sebaliknya, menjadi orang yang merusak nusa bangsa dan agama. Satu, punya kekuasaan. Dua, kalau mau jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, tentu menjadi orang yang berharta, kaya raya sebesar-besarnya, yang dengan itu kemudian kita bisa manfaatkan untuk berbagai proyek-proyek kebajikan. Dengan harta itu, SMA saya mulai berpikir lagi. Nunggu jadi berkuasa, lama kali, nggak segera bermanfaat. Sebelum itu terus, apa artinya kehadiranku di dunia? Tunggu jadi orang kaya lebih sulit lagi sepertinya gitu kan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama tanpa menunggu berkuasa, tanpa menunggu kaya, tapi dampaknya luas. Dampaknya luas. Ketemu jawabannya, menulis. Maka sejak SMA itu saya sudah mulai ikut berbagai macam lomba kepenulisan, gitu ya, macam-macam. Alhamdulillah nggak pernah menang. Lah kok pede bikin buku kalau gitu. Nah, terus kemudian setelah itu juga sama. Saya ngirim tulisan, artikel, puisi, cerpen. Waktu itu kan majalah-majalah Islam lagi bagus-bagusnya, ada Sabili, ada Tarbawi, ada Anida, ada Umi. Itu kan zaman-zaman kejayaannya majalah-majalah Islam itu. Saya kirim artikel ke berbagai majalah, ke berbagai media Islam itu. Nggak pernah ada yang dimuat. Alhamdulillah kan. Tapi di situ saya kemudian menyadari bahwa menulis itu memang proses. Di situ saya belajar.
oh ternyata idealisme saya tentang sepertinya tulisan yang bagus. Ya kan menurut saya orang kemudian harus punya sense untuk memahami seperti apa orang membaca. Nah, artinya saya kurang belajar. Saya harus belajar lagi sampai ya itu tadi di SMA saya nerbitkan buletin sendiri gitu ya, bikin naskah sendiri, kemudian nge-layout sendiri. Saking on-nya di awal-awal itu, nge-layout itu saya pakai PowerPoint. Nggak pakai PageMaker atau nggak pakai software untuk layout, tapi pakai lucu lah pokoknya. Ya, namanya juga orang pengen tahu, belajar gitu. Akhirnya lama-lama saya bisa nerbitin buletin sendiri. Kemudian saya bergabung di organisasi namanya Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta, FSRMY. Nah, di situ saya dipercaya untuk menjadi redaksi dari koran dinding untuk masjid-masjid sekota Jogja. Jadi kita nerbitkan pekanan, ada koran dinding yang ditempel di masjid-masjid, di papan-papannya masjid sekota Jogja, terbit setiap Jumat. Koran dinding itu namanya Kubah, koran untuk perubahan. Saya jadi redaksi di situ, ya saya ngelola. Dari situ ada pengalaman lah, kayak merasa bisa saya nulis, bisa saya nulis buku. Akhirnya saya berjumpa dengan orang yang akhirnya saya anggap jauh melebihi kakak kandung ya hubungannya. Namanya Allahyarham Haji Muhammad Fani Rahman, qadarullah, beliau sudah wafat pada saat COVID kemarin tahun 2021 bulan Agustus, awal Agustus 2021. Nah itu saya kemudian disemangati oleh beliau. Beliau itu punya bisnisnya itu desain grafis dan percetaan. Oke. Kalau pasang iklan di acara-acara anak muda itu selalu khas. Proyu cetak-cetak sedia undangan dan orangnya, karena beliau juga jomblo. Proyu cetak-cetak sedia undangan dan orangnya, selalu tagline-nya begitu. Nah beliau itu kemudian bilang begini sama saya, Dek, kalau saya pengen jadi penerbit, jenengan Anda mau nggak jadi penulis buku? Jadi apa yang beliau katakan itu membuat saya tertantang kan itu. Bismillah ya Mas ya gitu ya. Artinya saya selama ini ngirim tulisan nggak pernah terbit, saya selama ini ngirim artikel nggak pernah dimuat itu. Tapi tiba-tiba ini ada orang yang bilang ayo kita mulai sama-sama dari nol. Dia juga belum pernah jadi penerbit, saya juga belum pernah jadi penulis, ayo sama-sama, bismillah. Akhirnya saya menulis buku pertama. Jadi buku pertama saya itu adalah yang dibaca Bang Abdul. Yang dibaca saya. Saksikan bahwa aku seorang muslim. Itu tulisan pertama saya. Itu buku pertama itu. Naskah pertama yang saya tulis. Yang boleh saya ajukan kepada beliau. Dek, ini bagus. Cuman kalau langsung ini kayaknya berat. Jadi untuk menjadi supaya dikenal dulu, boleh nggak dengan yang lebih populer dulu, dengan yang lebih menjawab persoalan anak muda dulu. Dan saksikan bahwa aku seorang muslim bukannya menjawab persoalan krisis identitas kita, betul, Mas. Betul. Saya bilang begitu kan. Iya, cuman kan ini berat katanya. Untuk anak-anak muda baca begini ini berkerut-kerut nanti. Gimana kalau nulis yang lebih ringan dulu? Apa ya? Persoalan anak muda, Dek. Gitu. Waktu itu di Jogja sedang ada, beliau itu nyebutnya lucu, buku-buku bergenre perlendiran. Karena beliau saking jengkelnya ya. Jadi bukunya itu judulnya kayak semacam Sex in the Cause. Bukunya itu judulnya kayak Kampus Fresh Chicken. Bukunya itu kayak judul-judul, mungkin di Jakarta juga ada namanya Jakarta Undercover. Oh ya, saya tahunya ya, Jakarta Undercover ini. Itu kan bukunya booming banget. Iya. Dek, ini harus ada counterwacana. Ketika hal-hal seperti ini diungkap, memang ada hal yang kemudian orang menjadi tahu dari tidak tahu. Tapi dampak setelah tahu itu akan sangat berbeda-beda. Boleh jadi dengan adanya buku-buku semacam ini, orang yang kemudian bermaksiat akan dapat pembenaran. Banyak temen gue. Teman-temanku yang bermaksiat tuh banyak kok. Nggak aneh yang kulakukan ini normalisasi. Iya, normalisasi, betul. Maka terjadi normalisasi terhadap pergaulan bebas, normalisasi terhadap seks bebas, normalisasi terhadap, sampai waktu itu kan saya kesal sekali ada seorang penulis merilis di media, dia mengatakan, saya bikin survei di Jogja, survei saya menghasilkan kesimpulan 97,5% mahasiswa Jogja tidak perawan.
Oh ya, yang katanya Jogja adalah kota paling bebas apa gimana sih Yes. di Twitter itu? Dia publish kan begitu, cuman kan itu tidak sesuai fakta. Karena satu, dia mengambil datanya dari orang-orang yang datang berkonsultasi kepada istrinya yang seorang dokter. Oke. Yang kedua, bercandaannya ibu saya itu salah. Di kampusku, ibu saya kan waktu itu juga mengajar di sebuah kampus, itu 100% mahasiswanya tidak perawan. Loh kok bisa Bu? Iya, wong itu adalah kampus kuliah untuk guru-guru yang sudah mengajar lama tapi ngejar S1. Oh iya. Jadi iya, memang iya. 100% tidak perawan karena Iya, sudah iya. tua-tua semua dan Iya. sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu kata ibu saya. Orang mereka ngajarnya lulus SPG Iya, langsung ngajar. lulus SPG betul Iya. langsung ngajar. Kemudian kan baru nyari S1 sesudah sepuh karena mau setelah itu kan ada yang namanya sertifikasi dan Iya. sebagainya. Nah, itu cerita begitu. Karena begini, dampak dari penelitian itu luar biasa. Dampak dari rilis survei itu Iya. luar biasa. Yang disebut survei sebenarnya sih menurut saya survei abal-abal. Saya berdiskusi dengan kepala Kopertis DI waktu itu. 17 perguruan tinggi di Jogja tutup. 17 perguruan tinggi di Jogja tutup. Kemudian apa dampaknya yang lain? Kan itu kaitannya dengan kos-kosan, warung makan, berbagai macam Iya, bisnis. iya. Itu dahsyat sekali daya rusaknya ke masyarakat. Dan ini cerita teman saya yang dari Aceh yang kemudian berkunjung ke Jogja untuk melakukan penelitian membandingkan Jogja dengan Medan. Karena apa? Setelah munculnya berita itu, kata dia, keluarga-keluarga Aceh yang biasa mengirim anak-anaknya untuk kuliah di Jogja, memindahkan anak-anaknya untuk kuliah bukan di Jogja, tapi di Medan. Oh, Kata oke. dia, celakalah kami, Medan jauh lebih bejat daripada Jogja, kata dia. Gara-gara survei ini orang ngira Jogja itu bejat. Padahal sebejat-bejatnya Jogja, kata dia, masih jauh lebih mending daripada Medan, Bandung, Jakarta, kata dia. Ini orang Aceh harus tahu. Sampai akhirnya dia kemudian di Aceh bikin sosialisasi masif. Jogja masih jauh lebih baik daripada bapak-bapak ngirim anak ke Medan, daripada bapak-bapak ngirim anak ke Bandung, daripada bapak-bapak ngirim anak ke Jakarta. Karena saya sampai pernah dipertemukan di satu forum dengan penulis itu. Terus saya mengatakan dalam Islam itu bukan cuma zina yang jelek. Menuduh zina itu juga dosa besar. Iya. Artinya begini, menuduh zina secara ta'yin artinya definitif kepada satu orang namanya qadhaf. Padahal dia tidak berzina. Lalu kita tuduh zina. Apa hukuman untuk kita? Dicambuk 80 kali dan seumur hidup persaksian kita tidak boleh diterima oleh pengadilan. Itu Langsung orang di yang blacklist seumur hidup. blacklist seumur hidup karena dia menuduh perempuan baik-baik berzina. Itu menuduh satu. Anda bayangkan. Kalau Dengan menuduh data satu kota nih. 97,5% itu, berapa yang dituduh? Katakanlah, ternyata yang tidak perawan itu 50%. Berarti ada 47,5% kali berapa puluh ratus ribu mahasiswa yang ada di Jogja. Yang Anda tuduh kemudian rusak, padahal tidak rusak. Itu saya debat panas itu di forum. Nah, gara-gara itu kemudian Mas Fani bilang, Dek, counter isi. Nah, buku Maka apa tuh muncullah dua buku. Yang pertama ditolak buku, satu, maksudnya di pending satu, pending muncul satu, dua. muncul dua. Luar biasa, emang produktif dia ya. Itu buku pertama judulnya Nikmati Pacaran Setelah Pernikahan. Oke, saya baca juga itu. Ya, Nikmati Pacaran Setelah Pernikahan itu, Bang Adur tahu saya kerjakan berapa lama? Berapa lama? 1 minggu. Siang malam nyaris tanpa tidur itu saya ngitung tidur saya kayak apa istilah Ustadz Fauzil Adim ketika itu menjadi mentor saya dalam menulis, beliau mengatakan ini Salim nulis ini itu kayak orang trance, kayak orang kesurupan begitu karena kemudian merasa ini harus segera ditulis, kalau nggak ditulis ada begitu banyak kerusakan yang akan terjadi. Ini harus segera muncul, buku ini harus segera terbit karena adalah counter wacana yang sedang sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan itu pada saat Ustadz Salim menulis, Ustadz Salim sudah menikah itu? Belum. Karena begini Bang Adur, waktu itu saya juga berpikir sebenarnya buku itu judulnya bukan itu awalnya. Adab-adab pergaulan dalam Islam. Iya. Judulnya kan kayak judul artikel kan. Iya. Adab-adab pergaulan dalam Islam. Cuman kalau itu jadi judul buku, Kayaknya orang nggak beli deh. nggak beli, jelas. Ini kita harus membahasakan dengan bahasa dakwah. Jadi judul itu hasil diskusi saya dengan Mas Wan, katanya judulnya ini aja deh. Saya bilang, masa kayak begitu? Aku belum menikah, aku gitu. Aduh, gimana ya? Tapi Ustadz, mungkin karena
Ustadz belum menikah, kemudian menulis buku itu. Makanya waktu saya membaca itu pun, saya berasa perasaan seorang laki-laki jomblo yang mengidam-idamkan. Perasaannya yang muncul itu. Betul. Dapat perasaan itu. Saya tidak tahu apakah karena pada waktu itu penulis itu jomblo. Iya. Gitu. Jadi kalau dilihat di buku itu sebenarnya kan 2/3 buku itu isinya tentang ada pada pergaulan sebelum memasuki pernikahan. Ya. 1/3 terakhir pernikahan itu pun ringkas dan kemudian itu cuma garis besar kan gitu. Ya. Maksud saya judul Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan itu adalah keyakinan saya bahwa kalau segala sesuatu yang dilakukan sebelum pernikahan itu mengurangi kenikmatan ketika sudah dalam ikatan yang sah. Saya umpamakan seperti sup kaldu, kita bikin sup, masak sup, tapi supnya belum jadi kita sudah makanin bumbunya, enak banget nih ini bumbu gitu ya, kayak bumbu mie instan gitu kan. Kita jilat-jilat sampai habis, akhirnya yang supnya nggak kebagian bumbu ini. Logikanya begitu. Terus kemudian saya ingin menggambarkan bahwa, punya keyakinan bahwa kalau nanti semua hal yang dilakukan di luar pernikahan itu dosa, begitu dilakukan dalam pernikahan itu menjadi pahala, menjadi sesuatu yang sangat indah, berharga di sisi Allah. Itu sih keyakinannya. Terus, lah kamu belum nikah, nulisnya bukunya judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Saya jawab, muadzin itu bilang hayya ala sholah, dia juga belum sholat. Dia baru panggil doang. Baru panggil. Sholat juga belum. Hayya ala sholah, mari kita sholat. Belum sholat dia kan. Iya. Artinya ini keyakinan untuk berangkat. Dan pada waktu itu saya sudah memang merencanakan step by step. Ini habis ini saya harus nikah gitu. Sehingga terbitlah buku kedua. Nah, judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. saya juga baca lagi. Saya baca juga itu, Agar Bidadari Cemburu Padamu. Agar Bidadari Cemburu Padamu itu dalam proses menuju pernikahan adalah impian ideal saya tentang seperti apa seorang perempuan dalam Islam, seperti apa seorang istri dalam Islam, seperti apa seorang wanita salihah dalam Islam. Itu juga nulisnya 2 minggu selesai. Berarti dalam 1 bulan 2 buku itu ya. Tapi itu ada jeda. Setelah buku pertama terbit, baru beberapa waktu kemudian saya harus menulis buku Agar Bidadari Cemburu Padamu, kemudian buku itu terbit. Waktu Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan ditulis, kan kemudian dicetak, siap terbit. Penerbit itu mencetak awalnya dengan ragu-ragu gitu ya, itu kan 2000 eksemplar. Terus kita kan bikin launching. Iya. Kita konsultasi sama penulis senior, kita baiknya launching di mana? Kalau launching buku kok di masjid itu nggak prestis itu, nanti bukunya nggak laku. Bismillah, kata Mas Fani, masjid itu berkah dek, nggak apa-apa kita launchingnya di Masjid Gede Kauman, ya, masjid yang ikonik di Jogja kan. Terus kita itu bikin pamflet kan untuk bedah buku, dan bedah buku itu belum lazim saat itu. Apa sih launching dan bedah buku itu apa ini sih? Kalau bisa tahun berapa nih, Ustadz? 2003, bulannya Oktober. Oke. Oktober 2003. Saya baru masuk SMA itu. Oktober 2003 kita mau bikin launching dan bedah buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan di Masjid Gede Kauman. Kita masang pamflet. Yang masang pamflet saya sama Mas Fani. Boncengan naik motor Astrea Prima, saya di belakang, dia depan, nempel ke masjid-masjid, nempel ke sekolah-sekolah, nempel ke berbagai tempat. Hari H yang datang, Allahu Akbar, 2000 orang, Bang. Masya Allah. 2000 orang? 2000 orang. Dan di hari launching itu, buku itu terjual 800 eksemplar. Wow. Saya juga, ya Allah. Sebegitu, berarti betul kata Ustadz Salim dan Mas Fani tadi ya, Pak Fani tadi, bahwa itu masyarakat tuh haus dengan itu kayaknya untuk perasaan yang sama ya, kontrawacananya itu dirasakan juga sama masyarakat ternyata. Masyarakat gelisah. Coba bayangkan Bang Abdul, 17 perguruan tinggi swasta tutup. Kita bisa bayangkan berapa tukang burjo, tukang bubur ayam, tukang soto yang ada di sekitarnya yang juga merasakan hilangnya mata pencaharian mereka karena tutupnya kampus-kampus ini. Berapa kos-kosan, berapa dampaknya luar biasa. Maka keresahan itu ada di Jogja di tahun-tahun itu, sehingga buku ini mendapat sambutan. Jadi akhirnya 2000 itu habis dalam sepekan, Bang Abdur, sehingga harus cetak ulang. Dalam bulan berikutnya cetak ulang lagi. Dan itu jauh di atas ekspektasi saya gitu, tentang nulis buku. Dan itu kemudian buku keduanya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Buku ketiga baru Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Belum juga.
setelah buku kedua yaitu Agar Bidadari Cemburu Padamu, buku ketiga saya nulis buku yang sekarang kita rebranding dengan judul Menggali ke Puncak Hati. Apa tuh? Menggali ke Puncak Hati itu saya nggak tahu itu. Saya tulis di awal pernikahan untuk membentuk planning saya tentang harus seperti apa saya sebagai seorang lelaki. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga. Karakteristik macam apa yang harus saya punya gitu. Nah itu ketiga. Menggali Puncak Hati. Kemudian yang berikutnya, keempat, itu saya menulis buku Bahagianya Merayakan Cinta yang tebel itu. Oh, saya juga belum itu. Bahagianya Merayakan Cinta. Tahun awal pernikahan. Sehingga buku itu kalau dibaca sekarang saya merasa lucu karena di awal pernikahan istri saya masih manggil saya antum, saya manggil anti gitu. Dan itu saya bawa ke buku di buku sama penulis senior bilang ini lucu loh Dik. Lucunya gimana? Lah, mosok suami istri manggilnya anak antum. Biarin lah saya bilang gitu kan. Tapi itulah yang namanya nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Betul, karena canggung-canggungnya dapat gitu. Bukti. Ya dan canggung-canggungnya dapat betul. Artinya begini. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan yang tipis itu. Ya. Ketika saya menikah betulan, itu ternyata ketika diceritakan menjadi sebuah buku yang tebalnya 542 halaman, judulnya Bahagianya Merayakan Cinta. Nah, buku Bahagia Merayakan Cinta ini juga lucu itu milih judulnya. Kita jalan, lihat iklan. Iklannya itu iklan kondomnya itu di bawahnya ada tagline, The Celebration of Love. Gitu. Terus saya kepikir, merayakan cinta. Bahagia Merayakan Cinta. Jadi judul buku. Jadi kadang-kadang inspirasi judul buku itu bisa dari mana saja. Bisa dari mana saja. Dan Masya Allah ya, jadi saya di situ belajar untuk mengemas dakwah. Artinya kan kalau judul artikel kemuliaan wanita dalam Islam. Ya. Begitu judul buku menjadi Agar Bidadari Cemburu Padamu. Gitu. Kalau judul artikel maka catatan tentang awal-awal pernikahan. Tetapi menjadi buku ya dia berjudul Bahagianya Merayakan Cinta. Sesudah Bahagia Merayakan Cinta meledak juga, terbit dan menjadi kado pernikahan sampai hari ini. Betul. Itu buku andalan kado pernikahan. Betul. Gitu ya. Maka sesudah itu baru Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim terbit. Wow. Jadi dia dipendam agak lama itu ya. Terpendam selama dia harus menanti 4 buku terbit dulu baru dia diterbitkan. Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Berarti saya itu kebalik. Saya itu bacanya malah buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim duluan. Sebenarnya nggak ada kebalik juga, nggak masalah. Itu justru kayak gini. Al-Quran yang pertama turun surah Al-Alaq. Tapi yang di mushaf tartib yang pertama ditulis surat Al-Fatihah. Berarti Bang Abdur itu baca ini dulu, baca Al-Alaq dulu sebelum Al-Fatihah. Iya, betul. Intinya sebenarnya itu memang yang pertama saya tulis, dan buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim itu sebenarnya induk. Artinya buku-buku yang lain ini merupakan penjelasan bagian dari bagian yang ada dalam Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Maksudnya nikmatnya pacaran setelah pernikahan, Bahagianya Merayakan Cinta, Agar Bidadari Cemburu Padamu, itu ada part-part kecil dalam Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim yang diuraikan lebih jauh. Gitu. Ya, dan saya sudah bilang juga di YouTube-nya Ustadz Salim, tapi saya pengen bilang juga di sini bahwa memang buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim itu buku pertama yang saya baca waktu saya awal mahasiswa baru di Malang, dan itu yang mengubah betul-betul. Saya rasa kayak saya hijrahnya tuh gara-gara buku itu. Maksudnya hijrah berubahnya itu. Amin. Karena saya dulu SMA kan anak pang, Ustadz. Saya itu anak serius. Saya itu anak pang. Kemudian tapi lebih ke karena rambut saya nggak bisa dimohak, walaupun pakai lem kayu pun tetap tidak bisa, tetap jatuh, tetap tergulung-gulung. Iya. Jadi saya itu botak, kemudian menamakan diri skinhead gitulah. Skinhead, temannya pang and skin gitu-gitu. Iya. Kemudian ya dengan kehidupan yang ya masih dalam komunitas remaja Muslim, tapi tidak terlalu mendalami, tidak terlalu belajar soal Islam dan segala macam. Kemudian sampai ke kuliah, saya juga masih ikut pang-pangan yang di Malang. Apalagi saya membawa
kebanggaan diri bahwa saya pang dari Kupang gitu. Pang dari Kupang. Jadi saya datang agak berima ya, bagus ya. Iya, saya memperkenalkan diri pang dari Kupang. Jadi kayak disambut, wah ini anak pang dari Kupang gini gitu dan diterima dengan baik di situ. Tapi kemudian beberapa kali pertemuan kemudian saya dapat buku itulah dari kakak semester, kakak tingkat di kampus itulah yang kemudian kayak nggak bisa deh saya hidup kayak gini terus. Kira-kira motivasinya apa pas ngasih itu? Itu saya tidak tahu. Jadi kami kan ospek, ospek kan dapat. Oh, dapat mentor. Kakak apa istilahnya? Kakak pendamping. Pendamping kelompok. Pendamping kelompok itu. Kemudian ya perawakannya beliau ini memang jilbaban, memang. Kalau pendampingnya perempuan? Iya, Islami lah. Iya. Kemudian dia berikan buku ini gitu. Kemudian saya baca itu sama-sama di matematika juga. Ketika buku itu didapat, perasaan apa pertama? Kok mau baca gitu maksudnya? Kan tidak semua orang diberi buku itu mau baca gitu maksudnya. Dasarnya saya suka baca, Ustadz. Saya suka baca. Cuman tidak membaca buku Muslim, buku-buku Islam. Iya. Buku-buku Islam. Tapi sudah ada modal memang suka membaca. Suka itu baca. Luar biasa. Ya, karena ibu saya guru bahasa Indonesia. Sama, bapak saya yang guru bahasa Indonesia. Ibu saya guru bahasa Indonesia. Jadi beliau itu saya tidak tahu bagaimana, karena di tempat saya juga tidak ada tidak ada Gramedia, tidak ada ini. Tapi beliau itu kadang sering pulang membawa novel-novel, yang mana mungkin itu pelajarannya untuk beliau mengajarkan di kelasnya beliau. Ya, betul, bahan ajar gitu kan? Iya, bahan ajar. Itu ada Mirawe, ada ini, pokoknya itu saya baca-baca tuh. Saya baca terus saya menemukan kenikmatan membaca novel nih. Jadi saya suka sekali novel, segala macam novel pokoknya, karena saya tidak mampu beli, pokoknya ada teman yang punya saya pinjam, saya baca, saya pinjam, saya baca. Jadi kebiasaan membacanya sudah terbentuk. Iya, gitu. Jadi ketika dikasih buku ya ada apa sih ini? Iya. Baca dulu lah gitu. Iya, saya suka baca. Nah, jadi ketika dikasih saksikan bahwa aku seorang Muslim itu, dan saya itu biasa baca buku tuh pasti dari belakang dulu, Ustadz. Cover belakang tuh saya baca yang di belakang itu. Iya. Kalau itu memantik rasa penasaran, maka akan lanjut. Saya akan coba tuh daftar isi. Iya, saya coba setelah daftar isi, pokoknya mukaddimah, pokoknya saya coba 10 halaman lah. Oke. Kalau itu bikin saya kayak habis istirahat kayak pengen baca lagi deh. Nah, ada rasa itunya, saya habisin tuh buku itu. Biasanya begitu. Tapi kalau 10 halaman sudah, waduh, kayak nggak menarik ya gitu. Mau coba baca lagi sampai 1 bab, tapi kayaknya udah deh, udah nggak bisa. Nah, saksikan apa yang terjadi pada saksikan bahwa seorang Muslim? Saya nangis, Ustaz. Buku itu kata-kata itu kayak nampar saya. Baru Ustaz Salim itu kan suka dengan kalimat-kalimat berima ya. Iya betul. Menjelaskan berima. Jadi saking selain dia indah, dia tuh nampar saya gitu, kayak ya Allah, saya tuh di saat saya maba tuh berarti saya mungkin umur 19 tahun mungkin ya. Maksudnya 19 tahun saya itu beragama Islam, tapi kok cetek sekali saya soal pemahaman agama ya. Tidak ada kebanggaan saya sebagai Islam, selain karena memang secara keturunan saya beragama Islam aja, tapi bangga sebagai Muslim itu tidak ada sama sekali gitu. Nah, buku itu tuh betul-betul kayak Dur, kemana aja gitu, agamamu ini keren loh gitu. Masya Allah ya. Nah, di situ tuh yang kayak saya kayak sholat ikut kajian gitu. Jadi akhirnya kemudian merambahlah saya itu lebih sering ke masjid kampus Air Farudin itu. Itu ada, pokoknya saya sering lihat tuh pengumuman kan, Masjid Air Farudin itu suka tempel kajian-kajian. Itu saya lihat, hari ini jam kuliahnya nggak ada, saya datang. Kemudian karena mungkin saya gabung-gabung ke sana, dilihat sama mahasiswa senior yang lain. Kemudian diajak lah, ayo sini kalau mau ikut. Akhirnya dari situ ikut juga kajian-kajian yang di luar-luar. Yang kalau saya tidak ikut, saya tidak tahu tuh ada kajian-kajian di sana, di masjid Masjid Al-Ghifari lah, masjid mana gitu-gitu. Jadi saya akhirnya keliling-keliling ikut kajian. Kalau biasa tuh ikut mabit. Malam bina. Jadi kayak persami tapi konsep Islam gitu ya. Itu kayak gitu-gitu terus saya kan Masya Allah, luar biasa. Itu buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Nah, dari buku itu kemudian baru bahagianya bukan bahagia merayakan cinta, agar
Bukan. Yang nikmatnya pacaran setelah dulu? pernikahan. Iya. Kemudian apalagi ditambah dengan sosok Fahri di ayat-ayat cinta. Ya, itu Aduh. zaman memang Masya Allah ya, muncul penulis-penulis brilian luar biasa seperti Kang Abe, kemudian ya ada yang lebih konsisten dari awal, Mbak Helvi gitu kan, Iya. Mbak Asma dan sebagainya. Dan itu zaman-zaman keemasan inilah, literasi lah menurut saya ya. Ketika kemudian orang-orang begitu benar-benar menikmati, meskipun kadang tadi saya cerita waktu acara di narasi juga, ada yang salah menyikapi juga. Misalnya ada kasus di mana suami hampir menceraikan istrinya, alasannya karena kamu tidak seperti yang di novel-novel suami ngomong sama istrinya begitu. Kenapa mau diceraikan? Karena kamu tidak sesuai Aisyah. Tidak seperti yang di ayat-ayat cinta gitu kan. Agak lucu juga itu kasus itu. Jadi tapi memang zaman itu Masya Allah. Luar biasa Ustaz itu. Saya agak terlambat baca ayat-ayat cinta itu. Tapi begitu baca, kok menarik ini. Akhirnya ternyata ada satu kampus di Semarang ngundang saya untuk berbicara tentang Agar Bidadari Cemburu Padamu, dan pembedah satunya itu Kang Abik. Dan Masya Allah ya, ini memang Allah itu kalau ngatur sekali luar biasa. Kita juga kaget begitu sampai di situ, ternyata istrinya Kang Abik, Mbak Muyasarot Nusaidah, itu kakak kelas dan teman sekosnya istri saya waktu di Solo. Jadi istri saya sama istrinya Kang Abik itu sudah kenal dari lama. Gak tahu kalau masing-masing akhirnya akan menjadi istri para penulis begitu kan. Terus wah jadi seru gitu kan, dengan Kang Abik kemudian banyak sharing, banyak cerita gitu. Jadi lucu, buku ini Masya Allah. Jadi kembali ke cerita awal, kemudian jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama itu kok melalui menjadi penulis, itu ternyata betul-betul saya rasakan. Saya apalagi ada satu cerita dari Bang Abdur yang tadi saya sudah merasa alhamdulillah apa yang saya tulis itu bermanfaat. Iya betul gitu. Lalu kemudian itulah buku-buku yang awal untuk menjawab konter narasi segala macam sampai kemudian saksikan bahwa aku seorang muslim dan segala macam. Lalu kemudian sekarang itu saya melihat selain itu ada lapis-lapis keberkahan dalam dekapan ukhuwah. Betul. Nah itu kemudian sekarang saya lihat Ustadz Salim itu ada juga bikin tentang Pangeran Sudirman. Pangeran Diponegoro. Ya. Tentang Pangeran Diponegoro. Nah itu mulai ke arah sejarah kayaknya. Itu kenapa tuh Ustadz? Saya agak tertampar ketika kemudian mengenal beberapa sosok. Salah satunya namanya Mas Roni Sodewo. Beliau waktu itu ketua paguyuban Trah Pangeran Diponegoro. Jadi keturunan Pangeran Diponegoro sama beliau dihimpun di mailing list. Zaman itu masih mailing list ya. Kemudian disatukan, berkomunikasi satu sama lain. Dan Mas Roni ini sangat tekun membaca babat. Babat itu autobiografi yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri ketika beliau diasingkan di Manado. Jadi ditulis selama periode antara 1831 sampai 1833. Beliau tulis tentang perjalanan beliau sendiri. Tentang perjalanan beliau sendiri. Meskipun sepertiga awal itu bahkan beliau menulis tentang sejarah leluhurnya. Jadi tentang perjuangan Sultan Agung, perjuangan Sultan Hamengkubuwono I, itu menempati tempat di bagian awal untuk menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan ini hanya melanjutkan tradisi leluhur untuk berjuang melawan penjajah. Nah, beliau tulis 2/3 kemudian adalah kisah tentang perjuangannya beliau. Dan kan ada yang mengomentari Babat Diponegoro adalah autobiografi pertama di dunia. Seseorang yang menuliskan sendiri cerita hidupnya dari sudut pandangnya. Dan itu sampai sekarang masih ada naskahnya, dan oleh UNESCO dinobatkan sebagai Memory of the World. Jadi dia memori dunia. Jadi itu ada di mana Ustaz? Ada di Museum Nasional. Di Jakarta sini berarti? Perpustakaan Nasional ada. Jadi dan kemudian Perpustakaan Nasional sudah menerbitkan transliterasinya ke tulisan Latin dan juga menerbitkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi sayang, menurut saya yang ya sedikit banyak mengerti bahasa Jawa, terjemahannya banyak yang tidak akurat menurut saya. Karena ada kosakata bahasa Jawa mungkin padanannya tidak
tidak pas. tepat, tidak Iya, tepat. tidak Iya, pas karena gitu. bahasa Jawa itu kaya dengan nilai rasa. Itu yang kadang-kadang sulit ditangkap, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ini kekuatannya memang di kesederhanaan kan. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu kan lingua franca, bahasa penghubung seluruh kepulauan Nusantara. Karena itu dia bahasa yang sangat sederhana. Iya, Maka dia iya, tidak ada tenses, dia tidak ada jeren gitu ya. Iya, Dia iya. tidak ada Tingkat kesopanan. tingkat kesopanan, tidak ada perubahan kata menurut waktu, tidak Iya. ada perubahan kata menurut gender. Maksudnya kan kalau bahasa Prancis, bahasa Arab itu ada mudzakkar muannas, ada maskulin feminin, Iya, gitu dan iya, lain iya, sebagainya. iya. Bahasa Indonesia itu kan enggak, sangat simpel. Sehingga belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya karena sangat mudah gitu ya. Sedangkan bahasa Jawa itu mengenal tingkatan, ada 3 tingkatan, mengenal berbagai bentuk gaya bahasa yang sangat kompleks gitu. Jadi ya itu pandangan subjektif saya. Menurut saya mudah-mudahan nanti ada yang menerjemahkan dengan lebih ada rasa, ada nilai rasa Jawanya gitu. Ya. Tapi ini Mas Roni ini, Bapak Diponegoro itu kan Pangeran Diponegoro itu detail sekali mencatat peristiwanya apa, di mana terjadinya, siapa saja yang terlibat, siapa di pihak musuh, siapa di pihak saya, siapa yang gugur, siapa yang terluka, dan itu semua diceritakan dalam bentuk tembang. Lagu. Tembang itu lagu, dan lagu dalam bahasa Jawa itu mengandung aturan-aturan baku. Ada namanya guru lagu, guru gotro, guru wilangan. Guru gotro itu jumlah barisnya harus sekian. Oke. Guru wilangan itu setiap baris harus sekian ketukan. Guru lagu itu belakang harus A atau I atau U atau E atau E atau O. Berima. Ada rimanya. Coba bayangkan, bercerita itu susah tapi, itu. bercerita tapi pakai lagu. Ya, harus pas. Jumlah katanya mungkin, jumlah ketukannya Jumlah pas. ketukannya, jumlah suku katanya akhirannya harus sama. Akhirannya harus sesuai. Itu beliau bikin. Beliau kayaknya penyanyi rap ya. Aduh, susah itu. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa itu kan ada tembang itu ada namanya tembang mocopat. Itu ada beberapa belas jenis lagu, dan semua itu tadi mengikuti kaidah tadi karena harus bisa dinyanyikan. Misalnya ini ada namanya gambuh. Itu kan harus bisa dilakukan begini. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur polah kang kalantur, tanpa tutur katulo-tulo katali, dan seterusnya. Jadi ada nadanya, ada hitungannya, Ur-urnya di belakang, ada AIO-nya, ada rimanya. Dan Bapak Diponegoro itu ditulis dengan cara seperti itu. Wow. Dan itu bercerita tentang peperangan, bercerita tentang pertempuran, bercerita tentang bertemu siapa. Dan tanpa mengurangi detail-detail informasinya ya. Itu exactly. Susahnya minta ampun. Saya membayangkan bagaimana dulu nulisnya gitu. Dan itu ada. Itu beliau tulis dalam Wonocoroko ini, Ustadz? Atau? Nah, ini menariknya. Diponegoro itu karena sejak kecil dibawa nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng Tegarejo, keluar dari keraton, dibesarkan di luar keraton, meskipun beliau adalah putra raja, putra Sri Sultan Hamengkubuwono III. Yang mendidik itu neneknya seorang yang asalnya dari dekat Bang Abdur, Bima. Jadi permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I itu namanya Ratu Ageng, itu keturunan Sultan Bima Abdul Qahir pertama. Dan karena dia bukan orang yang sangat Jawa, dia itu sangat multi etnik, karena meskipun keturunan Sultan Bima, permaisuri Sultan Bima ini orang dari Bugis gitu ya. Kemudian ada darah Arabnya, kemudian ada ada darah Jawanya juga, ada darah Maduranya juga. Pokoknya a mix of a little bit everything lah gitu. Nah, maka kemudian Ratu Ageng ini tidak mendidik Diponegoro dengan aksara Wonocoroko, tapi dengan aksara Arab. Oh, jadi nulisnya pakai huruf hijaiyah ini. Huruf hijaiyah. Tapi bacanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Yes. Tambah rumit lagi kan? Kayak omah tuh gimana? Omah Hamzah, Hamzah alif, wawu, mim, kemudian alif pakai ha atau pakai ha. Omah. Oh, jadi dibacanya
huruf hijaiyah dibacanya Jawa. Nah, Apa Arapegon ya, istilahnya. Arapegon, betul, disebut sebagai aksara pegon. Kalau di Malaysia malah disebut sebagai aksara Jawi. Oh, Iya kan? disebutnya malah aksara Jawi Iya, itu. di tulisan Melayu kayak di Riau, di Kepulauan Riau, kan itu pasti kalau nama jalan ada atasnya tulisan bahasa Latin, bawahnya tulisan bahasa Arab. Maksudnya tulisan aksara Arab. Iya, Tapi itu bukan aksara Arab, itu disebut aksara Jawi atau aksara Melayu. Oh, oke. Dan itu adalah dipakai oleh Diponegoro. Jadi dia nulisnya pakai itu. Nah, kemudian tadi lanjut saya dari cerita. babat ya. Malu dengan Mas Roni ini. ini semua tempat yang disebut di dalam babat itu dia telusuri, dia datangi. Oh. Ini Diponegoro di sini bertempur melawan Jenderal Van Gien. Diponegoro bawa 4.000 pasukan, Jenderal Van Gien 6.000 dari Semarang datang mengepung. Jadi dia mendatangi dan membayangkan semua peristiwa itu, lalu kemudian dia ceritakan, di-shoot dengan kamera yang sangat sederhana, kemudian dia upload di YouTube-nya yang juga sangat sederhana. Oh. Saking dengan semangatnya luar biasa, beliau itu meneliti tentang leluhurnya itu. Nah, tapi beliau, saya datang ngobrol sama beliau, kata beliau, kita ini harus lebih malu lagi, Dimas, kepada Profesor Peter Carey yang nulis tentang Pangeran Diponegoro itu 3 jilid tebal. Judulnya The Power of Prophecy, Prince Diponegoro and the End of Old Order in Java. Itu hasil penelitian selama 40 tahun. Sama profesor ini nih. Profesor Orang Peter mana Carey. nih Ustadz mereka dia? Orang Inggris. Orang Inggris. Guru besar di Trinity College di Oxford. Kelahiran Birma. Hanya gara-gara waktu kecil, Profesor Peter Carey ini menemukan salinan buku lama Belanda judulnya The Java Oorlog. Sebuah laporan dari para perwira militer yang terlibat dalam Perang Jawa tentang Perang Diponegoro yang kemudian ketika dia baca, dia terbelalak. Belanda sebagai penjajah di Jawa pernah menghadapi perlawanan sebegitu maha dahsyat ini sampai mereka pun nggak bisa untuk tidak nulis dengan mengagumi orang-orang Jawa yang bertempur di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Gara-gara itu dia mengabdikan 40 tahun hidupnya untuk meneliti tentang Dia cari tahu Diponegoro ini siapa Ini sebenarnya. siapa? Sampai dia akhirnya ketemu naskah-naskah babat Diponegoro. Dan ini saya membayangkan betapa luar biasanya literasi di zaman Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro nulis babat ceritakan dirinya dan perjuangannya. Iya. Ibunya juga nulis. Oh, ibunya juga nulis. Ibunya Diponegoro itu nulis nyeritain tentang kepahlawanan anaknya. Oh, oke. Istrinya juga nulis. Oh, istrinya juga nulis. Ibunya namanya Raden Ayu Mangkorawati. Berarti waktu perang nih ibunya beliau masih ada. Ada, ikut mendampingi. Ibunya nulis. Nulis. Istrinya Istrinya Raden nulis. Ayu Ratnaningsih yang kemudian mendampingi sampai di pengasihan di Makassar. Kan beliau dari Manado kemudian dipindahkan ke Makassar, dan wafat di Makassar. Itu istrinya yang namanya Raden Ayu Ratnaningsih. Itu Ikut. juga nulis tentang suaminya, kepahlawanan suaminya. Putranya namanya Pangeran Diponegoro Anom yang kemudian disebut sebagai Pangeran Abdul Majid yang diasingkan ke Madura, kemudian dipindahkan diasingkan ke Ambon. Sekarang ada makam keluarga Diponegoro di Ambon, itu keturunan beliau Pangeran Abdul Majid. Itu juga nulis tentang bapaknya. Wow, dan berarti perjuangannya. dari berbagai macam POV Dari ya. berbagai macam sudut pandang. Oke. Kemudian ada panglimanya namanya Raden Basa Gondokusumo. Ini pangerannya. Panglima. Oh, panglima. Salah satu komandan lapangannya. Oh, jadi Pangeran Diponegoro di atas, ini salah satu kavaleri atau infanteri gitu ya. Salah satu panglimanya. Panglima infanteri atau panglima kavaleri gitu. Perlawanan Diponegoro itu kecil, Bang. 5 tahun bertahan, dan pada waktu terbentuk pertama di Selarong, jumlah pasukan yang bergabung dengan Diponegoro itu sekitar 12.000 orang. 12.000 orang. Itu sama seperti pasukan ketika Fatu Makkah bukan sih? Sebada Fatu Makkah, Perang Hunain ya? Perang Hunain, ya, Perang Hunain 12.000 ya. 12.000. Dan kemudian kalau digabung dengan berbagai kekuatan yang akhirnya menggabungkan diri pada puncak perang di tahun 1826, lebih dari 30.000 pasukannya Diponegoro itu. Oke. Dan babat-babat ini semua dari berbagai macam POV ini ada sampai sekarang. Yang Gondokusumo itu ya. 8 jilid, Bang. Wow, panglimanya itu beliau yang ini. Sekarang saya sedang seneng lagi baca. Sama Arapegon juga dia ini. Iya. Wow. Dan apa namanya? Oh, sebagian ada tulisan Jawanya. Kalau ini dia orang Jawa asli. Kan? Dia sebagian ada yang Arapegon, ada yang Jawa, dan dia sebagian ada yang tembang, ada sebagian yang prosa, gancaran. Dalam bahasa disebut gancaran.
mempelajari ini satu demi satu. Nah, Keraton Surakarta juga nulis cerita tentang Diponegoro, Keraton Yogyakarta juga nulis, Pakualaman juga nulis. Seorang lawannya Diponegoro, Panglima Jawa tapi berperang di pihak Belanda, mewakili Keraton Surakarta, namanya Tumenggung Cokronegoro, itu juga nulis tentang Diponegoro. Jadi kita bisa membayangkan satu tingkat literasi yang luar biasa di masa itu. Yang kedua, perang Diponegoro ini lengkap. Kalau mau cerita tentang beliau, kita bisa dari banyak sudut pandang. Sampai sudut pandang musuhnya aja ada. Iya. Ini ibarat mungkin kalau kita sekarang itu dari setiap sudut pandang ada yang nge-tweet. Tapi sebatas nge-tweet doang. Ini nulis buku. Serius. Bahkan yang Cokronegoro itu yang kemudian babatnya disebut babat Kedung Kebu, itu gambar ilustrasinya. Maka dari babatnya Cokronegoro itu kita bisa melihat seperti apa pakaian pada zaman Diponegoro. Seperti apa senjata, seperti apa pertempuran situasinya dan sebagainya. Nah, kemudian tadi yang Ustadz akhirnya kemudian melihat YouTube-nya Mas Roni ini. Kemudian juga akhirnya saya juga berkenal dengan Profesor Peter itu ya. Berdiskusi. Kita ini bagaimana kita punya warisan sejarah luar biasa. Gini Bang, saya tuh membayangkan ini banyak yang kemudian mungkin merasa aneh, tetapi saya sudah cerita di podcast sama Daniel sama Dr. Richard Lee. Saya itu penggemar sejarah dan salah satu bangsa yang paling saya kagumi karena mereka sangat rapi mencatat sejarah adalah Tiongkok. Cina. Subkulturnya namanya Jepang sama Korea sama. Mereka juga detail menulis sejarah. Dan kemudian sejarah itu bisa menjadi bahan yang sangat kaya untuk membentuk narasi zaman ini. Ada berapa banyak film, drama seri, sampai animasi, sampai novel, komik yang berdasarkan sejarah, yang terbit di Cina, terbit di Jepang, terbit di Korea. Betul. Saya juga baru tahu, maksudnya saya juga baru sadar gitu. Memang betul Jepang itu bahkan di tingkatan komik saja yang mungkin orang pikir bacaan anak-anak dan segala macam, syarat sejarahnya gitu. Saya tahu restorasi Meiji dari Samurai X. Nah kan, luar biasa. Saya dulu SMA membaca sebuah novel tebalnya segini, judulnya Shinsho Taikoki, dalam bahasa kita cuma diterjemahkan Taiko. Itu cerita tentang Toyotomi Hideyoshi. Itu siapa tuh? Jadi di abad ke-16, Jepang itu zamannya namanya zaman Sengoku, zaman perang yang nggak habis-habis. Muncul 3 tokoh yang akan menyatukan Jepang. Dan 3 tokoh ini punya karakter yang sangat kuat, masing-masingnya berbeda. Dan sampai sekarang 3 tokoh ini menjadi role model bagi orang Jepang. Yang pertama namanya Oda Nobunaga, yang kedua namanya Toyotomi Hideyoshi, yang ketiga namanya Tokugawa Ieyasu. Dalam membentuk Jepang sampai ada syair-syair pendek namanya haiku. Di Jepang kan namanya haiku yang dihafal oleh anak-anak kecil. Jadi haiku itu menggambarkan misalnya begini, untuk menggambarkan watak mereka. Kalau seekor burung tidak mau bernyanyi, apa yang akan kita lakukan? Bunuh saja, kata Nobunaga. Kata Hideyoshi, mari kita bikin agar dia mau bernyanyi. Kata Ieyasu, tunggu. Jadi di situ ada cerita tentang watak. Nobunaga itu keras, kejam, brutal, tapi ya memang diperlukan untuk membabat awal keadaan Jepang yang sedang seperti itu. Hideyoshi, seorang diplomat ulung, negosiator hebat. Dia bisa membujuk burung itu untuk bernyanyi. Ieyasu, orang yang sangat sabar, menunggu 2 pendahulunya ini selesai melaksanakan tugasnya, lalu dia akan membentuk dinasti kesogunan yang bertahan 300 tahun. Jadi makanya ada kalimat lain, haiku lain, Nobunaga menumbuk padi, Hideyoshi menanak nasi, Ieyasu memakannya 17 keturunan. Nah itu diajarkan kepada anak di Jepang yang membentuk mereka. Taiko itu
terjual 300 juta eksemplar ketika penduduk Jepang hanya 150 juta. Berarti banyak sekali, ada 150 juta lain, bukan orang Jepang yang beli. Artinya, bisa jadi orang Jepang beli sendiri, Atau kemudian beli dua. untuk dihadiahkan. Iya. Dikasihkan ke orang, ini bagus loh, ayo dibaca. Betapa luar biasa itu membentuk Jepang. Berakar dari sejarah. Demikian pula di Korea. Film paling laris panjang sejarah di Korea adalah film The Roaring Koreans, Admiral. Tentang Laksamana Yi Sun-shin. Iya, Yi Sun-shin. Dengan 12 kapalnya mengalahkan armada Jepang berkekuatan 200 kapal. Betul. Karena impian orang Korea dari dulu adalah ngalahin Jepang. Iya, Dan iya. itu inspirasi. Iya. Kita pernah ngalahin Jepang. Iya. Dan anak-anak sekarang tahu Yi Sun-shin itu dari Mobile Legend. Nah, itu betul. pahlawan ya teman-teman. Itu pahlawan Korea Selatan. Itu pahlawan Korea Selatan. Yang luar biasa. Di Cina, yang sekarang menjadi game Dynasty Warrior. Iya. Orang kenal Zhuge Liang, orang kenal Cao Cao, orang kenal Liu Bei, orang kenal Lu Bu, orang kenal Zhang Fei, orang kenal Guan Yu. Itu semua tokoh sejarah di abad ke-3 Masehi. Di tahun 200-an. Ketika Cina juga sedang dalam masa yang disebut sebagai masa 3 kerajaan, perang besar antara 3 kerajaan. Oh, yang dinasti legend. Qin, dinasti apa yang gitu-gitu itu ya. Betul. Pasca dinasti Qin, dinasti Han, dan ini adalah keruntuhan dinasti Han. Iya, saya tahu itu dari komik judulnya Kingdom. Nah, betul. Makanya bagus coba sekali ya lihat. komik-komiknya itu, bahkan sampai Based menulis on history. sejarah. Semuanya based on history. Dan itu sangat membentuk. Orang bangga dengan masa lalunya. Kita punya leluhur seperti itu. Mereka membandingkan diri dengan leluhurnya. Saya kalau mau jadi orang seperti itu, hebat, harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Dan itulah yang kemudian membuat bagaimanapun harus diakui, Tiongkok itu unggul di situ. Mencatat sejarah dengan baik, membuat produk sejarahnya menjadi populer, dinikmati oleh seluruh rakyat. Orang menghafal berbagi quote dari tokoh-tokoh itu, Iya. berbagi filosofi hidup dari tokoh-tokoh itu juga yang terjadi Korea, itu juga yang terjadi Jepang. Kenapa kita tidak? Dan Kita punya bahan. Iya. Lalu saya ditanya, kenapa Ustaz nulisnya tentang Diponegoro nggak pahlawan lain? Yang saya dekat, yang saya akrab, yang saya bisa akses sumber-sumbernya ini. Ayo dong teman-teman di Aceh juga nulis. Tentang Iskandar Muda kah, tentang Malahayati, tentang Teuku Umar, tentang Cut Nyadin, tentang Cut Mutia, tentang Pocut Merah Intan. Ayo dong teman-teman Sumatera Barat menulis. Tentang Imam Bonjol, tentang Tuanku Tambuse, tentang Tuanku Pasaman, ayo dong teman-teman Palembang menulis tentang Sultan Mahmud Badarudin. Ayo dong teman-teman Banjar menulis tentang Pangeran Antasari. Ayo dong teman-teman dimanapun. Semua punya luar biasa. Apalagi Indonesia Timur. Nah, kalau di Indonesia Timur, Ustaz, yang Ustaz tahu deh. Maksudnya saya ini agak tidak tahu sejarah-sejarah. Maksudnya kami itu misalkan di kawasan Indonesia Timur misalkan, itu penyebaran Islam bisa sampai sana itu gimana? Gimana ceritanya? Iya, saya tahunya kan cuman di buku sejarah Ternate Tidore sudah kerajaan besar aja, Gua Talo besar apa, tapi awal mula cikal bakal sampai ada kerajaan Ternate ini, Tidore, Goa Talo segala macam itu. Analisis beberapa sejarawan begini, di abad pertengahan itu dunia Islam di pusatnya, Di dunia Madinah. Islam di Timur Tengah itu menghadapi 2 invasi besar-besaran. Satu pasukan salib, yang kedua Mongol. Oh, ini Persia sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Oke. Di abad-abad itu, di masa Daulah Abbasiyah, di tahun 1099, Godfrey de Bouillon dan pasukan Bromo Corah, kita menyebutnya pasukan Bromo Corah, karena itu sebenarnya preman-preman nggak karu-karuan yang apa namanya di Eropa itu pengacau, bangsawan-bangsawan kecil tapi perampok begitu. Dipanggil itu jadi dipanggil pasukan. jadi pasukan salib, diberi tanda salib merah, dijanjikan ampunan oleh Sri Paus, berangkat ke Yerusalem. Oke. Oh, medannya di Palestina sekarang Di Palestina. ya, di Yerusalem. Di Yerusalem. Jadi tahun 1097 itu Imam Al-Ghazali berkhutbah di Masjidil Aqsa dan mengatakan, tiba-tiba beliau menangis bercucuran air mata dan mengatakan, mungkin ada waktunya kita tidak akan bisa sholat lagi di sini. Firasat beliau. Dan itu waktu itu belum ada kabar, tapi pasukan salib sudah mulai bergerak dari Eropa. Oke. Di tahun 1099 banjir darah kan di Yerusalem. Darah menggenang sampai lutut.
Seluruh penduduk, lebih dari 80.000 orang dibantai. Muslim, Yahudi, Kristen Ortodoks, nggak pandang bulu. Semuanya dibantai. Dan itu gempar seluruh dunia Islam. Merasa lemah, merasa takluk. Dan bagaimana mereka akan melawan? Maka kita mengenal para pelopor yang kemudian membangkitkan kaum muslimin lagi pada masa itu. Dari Imaduddin Zanki, diteruskan putranya Nuruddin Mahmud, diteruskan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertanyaan penting, perang itu biayanya besar atau kecil? Besar dong, Ustaz. Sangat besar. Perang itu butuh biaya yang sangat besar. Pertanyaannya, dari mana dunia Islam bangkit untuk bisa membiayai jihadnya? Saya tidak tahu. Minyak bumi belum ada ya. Qatar belum kaya waktu itu ya. Rempah-rempah. Oh, that's the answer. Perdagangan rempah-rempah. Sejak dulu perdagangan rempah-rempah sudah dikenal. Mengalir secara alami dari timur ke barat. Jadi, dan rempah-rempah itu memang bagian timur-timur sini aja yang punya. Maksudnya secara belahan dunia, secara belahan dunia. Cengkeh itu hanya di Ternate, nggak ada di tempat lain. Oke. Pala itu hanya di Banda waktu itu, nggak ada di tempat lain. Lada itu hanya di Sumatera. Kapur barus itu hanya di Sumatera. Nggak ada di tempat lain. Dan maksudnya saya tuh membayangkan ya Ustadz. Maksud saya kalau misal pala di Banda nih. Kan kita untuk tahu sebuah bumbu masakan biar enak kan harus tahu ini pala ada di Banda. Maksudnya masa saya membayangkan masa orang Belanda tuh dia bikin steak gitu. Iya. Kemudian rasa kurang merica nih, jajah Indonesia Masanya gara-gara kurang bumbu dia jajah Indonesia. Ini cerita menarik. Iya. Nah, aliran ini secara alami pada waktu itu dari pelabuhan ke pelabuhan di bawah transit. Orang sudah tahu sejak zaman Fir'aun bahwa rempah-rempah itu dari negeri kita. Oke, berarti jadi ini bukan Belanda menemukan pertama ya. Dari awalnya itu sudah ketahuan. Makanya Kota Barus di Sumatera Utara, pantai barat Sumatera Utara itu dinobatkan sebagai titik nol peradaban Nusantara. Karena disitulah diekspor barus, kapur barus itu ke Mesir. Pertama yang biar jadi mumi ini. Betul. Mumifikasi yang paling kompleks dan paling mahal adalah dengan kapur barus. Dan kapur barus itu satu-satunya kosakata Melayu yang ada dalam Al-Quran. Kana mizajuha kafuro, kapur. Oke. Satu-satunya kata bahasa Melayu yang ada dalam Quran, kapur. Maksudnya adalah kapur barus. Jadi konon Fir'aun yang nggak kaya-kaya amat itu di dalamnya ada macam-macam rempah-rempah gitu ya, ada rempah-rempah dari Yunani, minyak zaitun, dan macam-macam itu. Tapi Fir'aun yang paling kaya itu badannya isinya kapur barus. Termasuk Fir'aun yang tenggelam ini mungkin ya? Mungkin. Karena untuk dibikin mumi itu bagian yang gampang membusuk harus dikeluarkan. Satu, cairan otak, maka ditusuk dari sini dengan pipa kecil kayak jarum itu supaya keluarkan cairan otaknya pelan-pelan. Yang kedua, isi perut dan isi dada itu gampang membusuk, itu harus dikeluarkan. Dan kalau sudah dikeluarkan, maka untuk mengawetkan diisi dengan kapur barus. Oke. Dan itu sudah ada di sana. Makanya konon, kenapa Sumatera itu disebut sebagai Swarna Dwipa, pulau emas. Padahal di Sumatera waktu itu belum eksploitasi tambang emas itu belum banyak. Iya. Ternyata karena dulu pedagang-pedagang Nusantara yang ngekspor kapur barus nggak mau dibayar kecuali dengan emas. Maka emas dari Afrika itu ngalirnya ke Sumatera. Itu salah satu rempah-rempah ya. Kita mau cerita tentang rempah-rempah. Maka pusat rempah-rempah dunia pada saat itu namanya Konstantinopel. Konstantinopel ini juga banyak rempah-rempah mereka. Di masa Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel ini menjadi pusat rempah-rempah dunia. Maksudnya rempah-rempah dari seluruh dunia itu ngalir diperdagangkan sampai ke situ. Bayangkan. Dia pusatnya. Cengkeh dari Ternate diangkut menuju Makassar, dari Makassar diangkut
ke Tuban, dari Tuban diangkut menuju ke Malaka, dari Malaka diangkut menuju ke Aceh, dari Aceh diangkut menuju ke Benggala, dari Benggala diangkut menuju Gujarat, dari Gujarat diangkut menuju ke Maskat, Oman, dari Maskat diangkut ke Pelabuhan Aden, di Pelabuhan Aden dipikul dibawa pakai onta menuju ke Mesir, dari Mesir sabrangkan dengan kapal sampai ke Konstantinopel. Konstantinopel pasar besarnya ini ya? Pasar besarnya. Oke. Jadi aliran itu alami. Maka di abad itu, jawaban kaum muslimin ketika bertanya, kita mau dapat biaya dari mana untuk berdagang, untuk berperang, berjihad fisabilillah? Jawabannya Rempah-rempah. maka kepentingan di abad ke-12, 13, 14, 15 bagi dunia Islam adalah mengamankan jalur rempah-rempah. Sehingga pedagang-pedagang muslim, panglima-panglima muslim bergerak ke timur untuk kemudian mengamankan pelabuhan-pelabuhan tempat transit rempah-rempah ini. Berdirinya Kesultanan Samudra Pasai, salah satunya adalah dampak dari pengamanan jalur rempah-rempah. Ya. Dan jalur yang tadi Ustadz sebutkan ini adalah kota-kota yang terkenal dengan mayoritas muslimnya ya? Karena akhirnya kemudian nantinya panglima-panglima muslim dan pedagang-pedagang muslim yang berkantor-kantor di situ dan kemudian menjadi jalur penyebaran Islam. Oke. Jadi rempah-rempah jawabannya. Maka rempah-rempah itu pada abad itu menjadi tulang nadi, menjadi urat nadi perjuangan fisabilillah. Hikmahnya luar biasa Ustaz Luar ya. biasa. Seandainya, maksudnya inilah hikmah yang kalau sudah terjadi kita bisa ambil hikmahnya. Misal di 1909 tadi atau apa tadi? 1099. 1099 tadi kalau Pasukan salib. tidak terjadi pembantaian masalah itu mungkin Aliran tidak ada masifikasi dakwah tidak tidak ada pikiran untuk menguasai jalur rempah-rempah. Akhirnya Islam tidak sampai sini. Hikmah semua itu ternyata percepatan, akselerasi masuknya Islam dengan adanya perang salib sebenarnya. Menarik kan? Nah, kemudian makanya di Ternate dan Tidore di tahun 1081 penguasa Tidore sudah seorang muslim namanya Kolano Muhammad Nakil atau Kolano Syahjati. Mengamankan sumber rempah-rempah. Muslim. Penguasa Ternate 150 tahun kemudian juga sudah seorang muslim. Namanya Ba'ab Masyhur Malamu, muslim. Di Lombok ada orang namanya Gaus Abdur Razak dari Baghdad datang mengamankan jalur di Lombok. Dia punya anak namanya Gaus Abdurrahman yang kemudian menurunkan datu-datu Selaparang, datu-datu Pejanggi, raja-raja di Pulau Lombok. Dan kemudian merambah ke Sumbawa dan Bima. Oke. Dan di abad ke-16, seorang ulama dari transitnya Palembang, tapi kemungkinan dia berasal bukan dari Palembang, itu sudah ke Lamakera. Oh iya. Di situ ada kerajaan, rajana namanya Sangajidasi. Betul itu Betul, raja pertama kami, betul. Betul. Dia datang membawa Islam, namanya Syahbuddin bin Salman. Ini kemudian dinikahkan dengan putri Sangajidasi dan kemudian mengawali peradaban Islam. Dia menjadi Sultan Mengana kan namanya. Betul. Itu daerahnya Mengana. Ustadz bisa tahu ya. Saya merinding loh. Masya Allah. Nah itu, itu ada itu dampak dari jalur rempah-rempah ini. Iya. Dan itu luar biasa. Nah, rempah-rempah ini menjadi urat nadinya kaum muslimin selama lebih dari 3 abad. Dalam berjihad, ketika Mongol datang menyerbu, menghancurkan Baghdad, kaum muslimin bangkit dari Mesir karena Mesir yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ini. Koneksi dengan Samudra Pasai, koneksi dengan Ternate, Tidore, koneksi dengan Jepara, Demak, koneksi dengan Malaka, Aceh. Ini semuanya nyambung. Maka kemudian serbuan dari Mongol ini dipukul mundur di tempat yang namanya Ain Jalut di Palestina oleh Sultan Mamluk yang berasal dari Mesir namanya Saifuddin Mudzaffar Qutuz. Dan itu masih jihad kaum muslimin dibiayai oleh perdagangan rempah-rempah. Oke. Berarti kalau kita mau ngambil hikmah ibrohnya gitu, pelajarannya berarti untuk sampai kebangkitan seperti itu harus kuasai ekonominya dulu berarti ya. Salah satu pilar penting untuk perjuangan itu tetap ekonomi. Tapi tadi Bang Abdur menanyakan tentang penjajah kan? Iya. Ini ada fakta menarik.
Kan jalur perdagangan kita tahu. Iya. Pusat rempah-rempah untuk distribusi menuju ke Eropa adalah Konstantinopel. Oke. Konstantinopel di tahun 1453 ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmani. Iya. Ini tahun 1453. Ya. Nah, ada masalah. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel, salah satu penghalang terbesar beliau adalah Angkatan Laut Genoa dan Venesia. Ini dua republik di Italia. Angkatan Laut Genoa dan Venesia. Venesia yang kotanya memang Kotanya sudah kota air itu kan. kapal aja nih. Kota air. Iya. Ini dua negara ini adalah pembawa rempah-rempah ke Eropa. Mereka supply rempah-rempah ke seluruh negara Eropa. Ngambilnya di Konstantinopel, dibawa ke Eropa. Ketika Konstantinopel akan direbut Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka terancam dong. Ya. Akhirnya ikut perang melawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Membantu habis-habisan kekaisaran Bizantium yang sudah di ujung tanduk itu untuk melawan Muhammad Al-Fatih. Akibatnya Muhammad Al-Fatih marah sama mereka. Maka salah satu kebijakan begitu Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel adalah menutup pasar rempah-rempah ini untuk semua pedagang Eropa, terutama Genoa dan Venesia. Gak boleh lagi orang Eropa belanja rempah-rempah di sini. Salah sendiri kemarin ikut musuhin saya. Oke. Konstantinopel ditutup. Konstantinopel ditutup. Apa yang terjadi di Eropa? Krisis rempah-rempah. Apa si Jenderal-jenderal VOC bikin daging udah nggak ada lagi nih. Pala nggak ada, cengkeh nggak ada. Konon di tahun 1480 di Lisboa, ibu kota Portugal. Itu 1 gram lada ditukar 2 gram emas. Saking krisisnya. Iya, dan mereka sebegitu bergantungnya pada kalau nggak ada lada makanannya nggak enak. Kalau nggak ada lada, mereka gimana mempertahankan diri di musim dingin, harus makan yang hangat-hangat. Oke. Jadi ini rempah-rempah ini kebutuhan vital di Eropa saat itu. Oke. Makanya sampai sekarang mereka itu kan bumbunya cuma salt and pepper. Itu warisan zaman ketika rempah-rempah itu mahal banget. Gitu. Dan punya lada itu berarti kaya raya. Karena tadi 1 gram lada ditukar 2 gram emas. Gara-gara ini kan Eropa yang sangat-sangat krisis rempah-rempah ini, apa yang terjadi? Mereka kepikiran, aduh kita nggak bisa ambil ke Konstantinopel. Udahlah kita cari jalan lain untuk dapat rempah-rempah ke sumbernya. Dimulailah penjelajahan. Vasco da Gama berlayar dari Portugal atas restu Raja Spanyol ke arah selatan, nyari jalan sampai ke Tanjung Harapan. Dilanjutkan oleh Alfonso d'Albuquerque sampai ke India. Wah, mulai dekat nih. Udah ada banyak barang nih katanya. Ini sudah semakin dekat sumber nih, gitu. Kemudian Christopher Columbus. Kok pada ke selatan sih? Saya cari bumi kan bulat, saya ke barat. Nah, dia dengan rencana kalau ke barat kan nanti lama-lama ketemu gitu. Yeah. Meskipun dia nabrak Amerika kan gitu ya, nggak sampai ke negeri asal rempah-rempah dan seterusnya. Dimulailah kemudian penjelajah-penjelajah Eropa itu akhirnya keluar mencari rempah-rempah. Sampai ke Ternate, sumbernya. Sampai ke Tidore, orang Portugal dan Spanyol yang pertama-tama sampai. Oke. Jadi ada kalimat sembarangan, faktual, tetapi ya jangan gitu-gitu amat adalah kalimat yang berbunyi kita dijajah gara-gara Muhammad Al-Fatih menutup pasar rempah Konstantinopel sehingga orang-orang Eropa nyari jalan sendiri ke negeri asal rempah-rempah. Ya Muhammad Al-Fatih nggak akan terbayang bahwa dampak dari kebijakannya akan sejauh itu. Iya. Tapi ini jadi saya jadi memahami betapa untuk kita tahu misalkan apa yang akan terjadi, misal memprediksi lah ya. Memprediksi apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi, melihat apa kita harus melihat kondisi dunia secara global ya. Dan karena yang kejadian di sana sangat berpengaruh terhadap di sini. Makanya kan ada teori tentang ketika ada seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Jakarta, itu mungkin dampaknya bisa terjadi badai di Samudra Pasifik. Untuk menggambarkan betapa semua peristiwa di dunia ini saling terkait. Dan kita tidak bisa memandang secara parsial. Dan kita tidak bisa menghakimi. Artinya menghakimi, nggak juga, gara-gara Muhammad Al-Fatih ini kita dijajah. Nggak bisa juga ngomong begitu, karena rangkaian peristiwanya tidak bisa diputar balik. Iya. Apakah kalau Muhammad Al-Fatih nggak nutup Konstantinopel kita nggak dijajah? Juga belum tentu juga. Iya, kan, belum tentu gitu. juga, ya. Jadi karena keserakahan, kerakusan ini kan sudah poin yang berbeda pembicaraannya kan gitu. Dan
Lalu kemudian ini penjajahnya datang, maksudnya mereka awalnya mungkin cari rempah-rempah, mungkin datang ke sini pengen monopoli mungkin, dan karena memang sangat menguntungkan. Bang Abdur bayangkan, ekspedisi Cornelis de Houtman itu kan 4 kapal. Mereka datang sampai ke Tanjung Harapan. Mereka nggak bisa ke utara, karena semua pantai-pantai dikuasai Portugis dan monopoli Portugis. Maka mereka di Madagaskar menculik seorang navigator muslim. Oke. Mereka memaksa navigator muslim itu menunjukkan jalan menuju ke Nusantara. Dan navigator muslim ini karena terpaksa, memang canggih sekali navigator muslim. Bang bayangin, ini Madagaskar. Ini pantai timur Afrika kan ke sini, ini Arab, ini India. Iya. Kita kan di sini. Betul. Ini kan nggak ada pulau, nggak ada apa-apa ini. nggak ada daratan, nggak ada yang bisa dijadikan penanda apa-apa. Betul. Tapi navigator muslim ini dengan sangat akurat mengarahkan mereka dari Madagaskar langsung sampai ke Banten. Lurus aja itu kan ini lautan nggak ada tanda-tanda. Iya. Kalau jalan di darat masih itu pohon itu. Iya. Nggak ada, Bang. Ini lihat air aja semuanya. Pakai apa? Sextant, pakai astrolab, ngitung jarak bintang. Ini kita ke sana, posisi kita di sini, posisi kita di sini. Lama-lama nanti kita akan sampai ke sebuah pelabuhan namanya Banten. Gila itu navigator muslim. Jenius. Bawa mereka dari Madagaskar sampai ke Banten. Itulah Cornelis de Houtman sampai di Banten. Kemudian mereka ke timur belanja kan, ke Tuban, ke Gresik, ke Madura. Madura balik karena kapalnya udah penuh rempah-rempah. Berlayar, nyoba lewat Selat Malaka, transit di Aceh. Di Aceh bikin masalah. Sampai 2 kapalnya kemudian disita oleh Aceh. Kemudian Cornelis de Houtman ini duel di atas kapal dengan laksamananya Aceh. Perempuan namanya Malahayati. Dan ini nggak banyak diceritakan di buku sejarah. Cornelis de Houtman itu mati ditikam rencong sama Malahayati di atas kapal. Dan kapal ini pulang tinggal 2 kapal dipimpin oleh adiknya Cornelis de Houtman. Sampailah ke Eropa, sampai ke Belanda. Hasil rempah-rempah dari 2 kapal ini dijual, Bang. Itu keuntungannya, bukan modalnya, keuntungannya bisa untuk beli 40 kapal. Wow. You can imagine. Langsung di situlah mereka bilang, kayaknya bagus ya, kirim lagi deh. Kirim lagi 40 kapal sekarang yang berangkat. Yang kemarin cuma 4 kapal, sekarang ngirim 40 kapal. Dan 40 kapal itu hasil dari keuntungan 2 kapal. Bisa dibayangkan ketika 40 kapal nanti balik keuntungannya berapa. Maka di tahun 1637, VOC itu adalah sebuah perusahaan multinasional mempekerjakan orang dari 40 kebangsaan. Dan Anda tahu valuasi nilai perusahaan VOC di tahun 1637? 20 perusahaan terbesar di dunia hari ini digabung. Google, Microsoft, China Oil, kemudian Aramco. Pokoknya yang paling gede digabung jadi satu, 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang. Itu kalah kaya dari VOC di tahun 1637. Masih lebih kaya VOC. Jadi kalau ada, mohon maaf ini, ada orang-orang yang kadang-kadang mengecilkan perjuangan bangsa Indonesia. Apa kita nenek moyang kita ini melawan perusahaan aja kalah. Perusahaan kayak apa dulu? Ini perusahaannya lebih kuat dari negara memang pada zaman itu. Perusahaannya, orang kita lawan Starbucks aja kalah. Nah kan? Anda ngomong gitu lawan Starbucks aja kalah. Ini VOC loh. Ini VOC. Wow. Di tahun 1637, nilai perusahaan VOC, aset dan omsetnya itu lebih besar daripada 20 perusahaan terbesar zaman kita digabung jadi satu. Dan mungkin ketika datang kemudian makin banyak apa segala macam inilah, selain berdagang rempah-rempah dan segala macamnya itu, terjadilah juga penyebaran agama kayaknya dari Eropa. Tapi begini Bang, saya selalu memuji, kagum kepada mukaddimah konstitusi kita. Ketika para founding fathers menulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa yang saya maksud di situ? Iya. Tepat 1 abad sebelum para penjajah ini datang, terjadi masifikasi dakwah Islam di seluruh kepulauan Nusantara. Di Jawa ada tokoh semi legendaris yang disebut Wali Songo. Iya, Wali Songo. Dan Wali Songo ini salah satu yang paling berperan besar namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini punya murid dari seluruh Nusantara kan. Sultan Zainal Abidin Syah dari Ternate aja cuti 4 tahun
meninggalkan tahta untuk mondok ke Gresik. Belajar ke Gresik. Putranya Sunan Prapen dikirim untuk berdakwah di Bali, di Lombok, di Bima, di Sumbawa. Terus murid yang namanya Lambung Mangkurat dikirim ke Banjar. Muridnya yang berasal dari Minangkabau namanya Datuk Ritito, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang dikirim ke Makassar, ke Pulau Sulawesi semuanya. Mengislamkan Sulawesi. Pangeran Palembang, Pangeran Jambi, Pangeran Kenayang, semuanya menjadi murid beliau. Jadi ini ada tokoh yang sangat sentral dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara tepat 1 abad sebelum penjajah datang. Namanya Sunan Giri. Dan Tomé Pires, pengelana dari Portugis yang datang itu kan mencatat. Sunan Giri di Jawa ini seperti Sri Paus di Eropa. Tidak ada raja-raja di seluruh Nusantara yang dianggap sah kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Saking hebatnya kekuasaan beliau. Ini masifikasi dakwah ini apa pentingnya, Bang? Ya. Makna dijajah itu jadi beda buat kita. Kita simple, bandingin dengan bangsa Amerika, bandingin dengan bangsa Australia. Ya. Bangsa Amerika itu, siapa yang hari ini kita sebut bangsa Amerika? Penjajahnya semua. Iya, harusnya yang suku Indiannya ya. Indian itu konon, aslinya kan natif Amerikan ya, bukan Indian itu kan nama salah kaprah. Oh iya. Sebelum kedatangan Columbus, Pizarro, Cortez yang dari Eropa itu, diperkirakan menurut para sejarawan, di benua Amerika ada antara 50 juta sampai 110 juta orang Indian dari ujung utara sampai ujung selatan. Di mana mereka sekarang? Iya, saya juga tidak tahu itu. Musnah, Bang. Iya ya. Musnah. Sekarang yang kita sebut orang Amerika itu orang Kanada yang berbahasa Prancis, orang Amerika Serikat yang berbahasa Inggris, orang Meksiko yang berbahasa Spanyol, orang Brazil yang berbahasa Portugis. Kan? Iya. Itu sudah penjajahnya semua. Iya. Lenyap penduduk aslinya. Itu dijajah. Australia. Berapa orang aborigin? Iya, suku aborigin. Ketika James Cook datang. Diperkirakan antara 8 sampai 20 juta. Sekarang sisa 50.000, Bang. Yang kita sebut orang Australia sekarang, itu orang Inggris semua. Keturunan penjahat-penjahat yang dibuang ke situ kan. Iya. Dijajah itu musnah. Tapi kita, yang katanya 350 tahun dijajah, Bang Abdur masih tetap sebagai seorang yang sangat Indonesia. Saya yang Jawa juga sangat Indonesia. Kita bicara bahasa kita, nggak minjem bahasa Belanda. Kita bisa mempertahankan jati diri kita seperti ini. Karena apa? Menurut saya tidak ada faktor yang menjawab kecuali Islam. Karena yang membuat kita bangkit berjihad itu Islam. Ketika Portugis mencaplok Malaka di tahun 1511, maka yang pertama bergerak untuk menggempur Portugis adalah Pangeran Patiunus dari Demak. Membawa armada dari Jepara menggempur Portugis. Sementara raja-raja yang masih belum beragama Islam berpikir, ayo kita bersekutu, ayo kita bikin perjanjian damai dengan Portugis, ayo kita kerja sama-sama Portugis. Kaum muslimin sudah berpikir. Iya, karena kalau belum Islam pada waktu itu tidak punya konsep jihad ini, tidak punya konsep membela harta benda, membela begitu tanah lihat orang air. Portugis mereka sudah kagum. Kapalnya bisa mengeluarkan dentuman-dentuman yang menghancurkan. Kan ada meriam-meriam. Iya. Udah takut aja. Tapi muslimin berani ngelawan. Fatahillah mencegah Portugis merebut Jayakarta. Sultan Iskandar Muda dan leluhurnya di Aceh berjuang ratusan tahun melawan Portugis. Ternate, Babulah Datu Syah menggempur seluruh kedudukan Portugis di Nusantara Timur. Habis Portugis sampai tersisa di ujung timur Pulau Timor. Ya kan? Iya, di Dili, di Timur Timur dulu kami bilang. Ya. Kenapa mereka di sana? Itu satu-satunya tempat yang diizinkan sama Sultan Babulah mereka untuk tinggal. Yang lain habis. Kalau nggak diizinkan habis, sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi kasihanlah, kasih pojokan itu. Iya. Itu yang luar biasa. Dan luar biasanya itu, kata Ustadz bilang pendudukan di Malaka, Selat Malaka, dari Demak kirim kapal. Maksudnya kalau kita kesadarannya sekarang, iya kesadarannya itu loh. Dan Bang Abdur bisa lihat di berbagai catatan sejarah, begitu Patiunus berinisiatif, pelaut-pelaut Bugis bergabung.
Pelaut-pelaut dari Tuban, dari Cirebon, dari Banten, dari Palembang, dari Jambi, bahkan Angkatan Laut Kesultanan Aceh rela di bawah kepemimpinan beliau. Ayo gempur bareng-bareng. Islam itu menyatukan melewati batas-batas teritorial kerajaan-kerajaan itu. Iya. Dalam satu perjuangan. Dan itu membuat kita bertahan. Maka saya sekarang selalu mengganti narasi. Kita ini bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 4 abad berjihad melawan penjajahan. Iya. Maka tanah kita ini berkah semuanya. Karena disiram darah syuhada semuanya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan luar biasa. yang bebas. Aduh, saya tidak berasa kalau ngobrol sama Ustaz Salim. Saya masih pengen banyak nanya, cuman waktu kita sudah semakin malam, teman-teman. Tapi terima kasih banyak Ustaz Salim. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sambung kapan-kapan. kita berjumpa lagi, saya pengen lagi deh ini. Karena yang Pangeran Diponegoro belum beres tuh. Belum beres kita tuh. bicarakan. Belum. Karena ada banyak sekali aspek yang sangat menarik dalam perjuangan beliau. Ya, bahkan perjuangan beliau ini meninggalkan satu kondisi yang belum berhasil kita rehabilitasi sampai sekarang. Karena begitu Diponegoro kalah, proyek utama kolonialisme adalah memisahkan identitas keislaman dan kejawaan. Trauma terhadap Diponegoro. Karena Diponegoro berhasil menyatukan santri, para bangsawan, dan bahkan orang-orang yang mungkin dalam definisi sekarang disebut orang-orang yang abangan, yang belum memahami keislaman sepenuhnya. Tapi mereka semua bersatu padu di komando Diponegoro, perangnya namanya Perang Sabil. Oh, Perang Sabil. Perang Sabil. Oke. Maka trauma terhadap Diponegoro itu sampai Belanda bikin namanya Institut di Javanese Talte Surakarta. Tugasnya apa? Memisahkan supaya orang Jawa jangan merasa Islam, supaya orang Islam jangan merasa Jawa. Propaganda sejak tahun 1831 adalah kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Kalau kamu Jawa, kamu nggak mungkin jadi Islam sepenuhnya. Karena Jawa itu artinya sinkretis, kamu memadukan kepercayaan-kepercayaan lama, percaya dengan animisme, dinamisme, percaya kekuatan roh-roh, percaya kekuatan berbagai benda, kamu masih memelihara kepercayaan bagian dari Hindu dan Buddha yang ada. Itu kalau kamu Jawa, nggak mungkin jadi Islam. Itu propaganda yang disebarkan supaya Islam dan Jawa ini terpisah. Karena kalau bersatu seperti kekuatan Diponegoro. Pangeran Diponegoro Dan nanti. Diponegoro adalah perang yang paling pahit bagi Belanda. 15.000 serdarunya tewas. Lebih banyak dari serdaru Belanda yang tewas di Eropa dalam perang Napoleon. Dia menghabiskan biaya perang 20 juta gulden. Iya, ini yang Ustadz bilang di YouTube-nya Bang Helmi. Bola salju yang diciptakan oleh Pangeran Diponegoro bergerak ini bikin membesar menjadi kemerdekaan. Iya. Itu nanti kita bahas. Iya, nanti kita bahas lah kapan-kapan, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustadz Salim sudah berbagi ilmu di sini. Semoga teman-teman itulah ini jawaban dari teman-teman. Kalau ingat episode pertama kita sama Ustadz Felix itu bilang beliau itu di beberapa tahun terakhir ini baru sadar tentang surah Al-Fatihah yang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, maksudnya kita diminta jalan yang lurus gitu kan. Kemudian di selanjutnya adalah jalan orang-orang yang terdahulu. Itu yang dipahami. Iya, itu dipahami sama Ustadz Felix adalah sejarah. Yes. Quran itu kan semuanya untuk menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, maka cerita dari Adam sampai Muhammad alaihi wasallam. Iya. Sejarah. Iya, dan itu pentingnya teman-teman. Kita kalau belajar sejarah tuh kita tidak lagi menjadi orang yang kayak kerdil gitu, tapi kita tuh punya sejarah yang luar biasa sekali. Sejarah Islam, sejarah Indonesia luar biasa sekali. Oleh karena itu ya teman-teman, silakan baca-baca sejarah. Bisa beli juga bukunya Ustadz Salim yang Pangeran Diponegoro, itu juga luar biasa. Diceritakan daripada kita baca babat kan, bukan pusing saya gitu. bukan saya bilang melarang baca babat, bukan, cuma kan saya tidak mengerti dan teman-teman juga mungkin ada yang tidak mengerti, jadi kita baca babat agak susah, kita baca aja buku Pangeran Diponegoro itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa.